Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 214, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Mata Aiden Enzo acuh tak acuh, dan seringai samar muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata, "Tuan muda dari keluarga Hong benar-benar sombong, maka saya ingin melihat, apa yang akan dilakukan keluarga Hong kepada saya jika saya, Aiden Enzo, melumpuhkan anggota tubuh Tuan muda Anda." Setelah selesai berbicara, rasa dingin yang tak berujung tiba-tiba muncul dari tubuh Aiden Enzo. Rasa dingin ini, seperti pedang yang sangat tajam, langsung menembus titik itu, membuat Dinelo gemetar seolah menghadapi musuh yang tangguh. Dia benar-benar berani melakukan sesuatu untuk dirinya. Yorgan Hong di samping merasa ngeri ketika mendengar kata-kata Aiden Enzo, tetapi dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri dan menghalangi langkah Aiden Enzo. Orang di depannya kemungkinan besar adalah orang yang dibentuk oleh organisasi, seorang pembela nasional, 108 jenderal. Di Huaxia hari ini, tidak ada yang bisa menggoyahkan organisasi ini, kecuali master seni bela diri yang diabadikan oleh keluarga Hong yang bergerak. Tapi siapa yang akan menyinggung Zibrano Targo dan seluruh Huaxia untuk seorang tuan muda dari aula luar keluarga Hong? Itu adalah mimpi buruk. Aiden Enzo melanjutkan, "Yorgan Hong, kamu tidak tahu benar dan salah, dan kamu melakukan kejahatan. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghukummu?" Mendengar kalimat ini, tubuh Yorgan Hong mulai bergetar tak terkendali. Jika tuan di sisi berlawanan ingin menghukumnya, dia harus melepaskan lapisan kulit bahkan jika dia tidak mati. "Sial, jika kamu memperlakukanku seperti ini, keluarga Hong kami tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja, keluarga Hong kami pasti akan memburumu." Teriak Dinelo hampir gila. Dia secara resmi dipermalukan hingga hari ini, sejak dia masih kecil, dia selalu menjadi bintang, dan dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Di depan pria ini, Dinelo kehilangan muka, sama seperti orang-orang yang dulu dia bully. "Hehe, keluarga Hongmu tidak akan membiarkanku pergi." Ketika Aiden Enzo mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar, "Saya sama sekali tidak peduli dengan keluarga Hong Anda, bahkan jika keluarga Hong Anda memiliki 10 pengawal seperti dia, saya tidak peduli. Tapi saya ingin mengingatkan Anda, rumah keluarga Hong Anda, termasuk yang disebut Gerbang Merah, telah menjadi sasaran saya. Saya telah menjadi sasaran." Seseorang yang mengucapkan kata-kata liar seperti itu tanpa mengetahui latar belakang pihak lain benar-benar tidak suka menyombongkan diri, tetapi seperti pemberitahuan kematian bagi pihak lain. Dinelo mencengkeram lengannya yang patah dan ingin mengutuk lagi, tetapi ketika dia melihat mata dingin Aiden Enzo, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak lagi berani berbicara. "Yorgan Hong, jawab pertanyaanku barusan, bagaimana aku harus menghukummu?" Aiden Enzo menatap Yorgan Hong lagi dan bertanya. Mata Yorgan Hong rumit, dia tahu pada saat ini bahwa jika dia ingin pergi hidup-hidup, dia harus mendengarkan kata-kata pihak lain, karena semua lengannya patah dan dia tidak cukup kuat untuk melawan. "Tolong jelaskan, Tuan." Yorgan Hong benar-benar mengakui kepengecutannya, dia tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan dapat melarikan diri dengan aman. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, melirik Yorgan Hong, dan berkata, "Pergi dan patahkan lengan tuan mudamu yang lain, dan aku akan membiarkanmu pergi." Mendengar ini, Dinelo berteriak keras, "Yorgan Hong, kamu berani. Jika kamu mematahkan lengan saya akan mematahkan lehermu ketika aku kembali. Keluarga Hong kami telah membesarkanmu selama bertahun-tahun, jika kamu berani melakukan sesuatu untuk menyakitiku, aku pasti tidak akan memaafkanmu." Dinelo tidak berani memberitahu tentang Aiden Enzo, tapi dia tetap tidak memperhatikan Yorgan Hong. Dia hanyalah seekor anjing dari keluarga Hong, jika anjing itu menggigit pemiliknya, dia akan dibunuh. Dinelo yang malang ini belum melihat situasinya dengan jelas sampai sekarang. Setelah mendengarkan kata-kata Aiden Enzo, Yorgan Hong berdiri setelah berpikir sejenak, seolah-olah dia baru saja secara otomatis memblokir teriakan Dinelo, dan kemudian dia berjalan menuju Dinelo selangkah demi selangkah.
Melihat Yorgan Hong berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, Dinelo panik. Dia telah mematahkan lengannya, dan rasa sakit barusan membuatnya sakit di sekujur tubuhnya, dan dia tidak ingin mengalaminya lagi. Namun, melihat wajah muram Yorgan Hong, dia benar-benar siap untuk mematahkan lengannya. Yorgan, saya peringatkan Anda, jika Anda berani datang ke sini, saya tidak akan membiarkan Anda pergi ketika saya kembali. Jika Anda berani menyentuh saya akan membiarkan keluargaku mengusir Anda dari rumah Hong. Kekejaman dan kejahatan melintas di ruangan dan dia berkata, Tuan, jika saya tidak mematahkan lengan Anda, tidak satu pun dari kita akan dapat meninggalkan Sanjiang hidup-hidup hari ini. Apakah hidup lebih penting atau lengan? Mana yang lebih penting? Hidup atau lengan? Mendengar ini, Dinelo memandang Aiden Enzo yang berdiri di samping dengan tangan terlipat dan mencibir, seolah-olah dia telah mengenali kenyataan. Dan ketika matanya menyapu Karin Sani, ada sedikit kebencian di kedalaman matanya. Jika bukan karena wanita jalang ini yang menolakku berkali-kali, apakah aku akan datang jauh-jauh ke Sanjiang? Apakah dia akan dipukuli begitu parah? Bahkan patah lengan? Tidak, tunggu sebentar, kedua lengannya akan patah. Semua karena jalang sialan ini. Dinelo sama sekali tidak menyadari kesalahannya, malah dia menyalahkan Karin Sani. Tuan, maafkan saya. Yorgan Hong mengangkat kakinya di depan Dinelo, dan menginjak persendiannya dengan berat. Karena lengan Yorgan Hong patah di banyak tempat, dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatannya, jadi dia hanya bisa menggunakan metode brutal ini untuk mematahkan lengan Dinelo. Metode menginjak-injak kasar semacam ini adalah pengalaman yang sama sekali berbeda dari mematahkannya secara langsung dengan tangan Anda. Jika yang terakhir, paling lama 3 atau 4 bulan penyembuhan di ranjang rumah sakit bisa sembuh, dan tulang tidak akan menimbulkan banyak kerusakan, tetapi jika diinjak, maka tulang akan hancur dan patah, dan operasi selanjutnya akan sangat sulit. Dinelo menjerit kesakitan, lalu memutar matanya dan pingsan. Rasa sakit parah berturut-turut telah membuatnya kehabisan napas, dan tubuhnya telah mencapai batasnya. Keluar, aku tidak ingin melihatmu lagi. Aiden Enzo berkata dengan dingin bahkan tanpa melihat ke arah ini. Baik, Yorgan Hong menggendong Dinelo yang pingsan di belakang punggungnya dengan susah payah. Sebelum pergi, Yorgan Hong masih bertanya, apakah Anda kenal Tuan Sibrano Targo? Aiden Enzo memutar matanya, menunjukkan rasa dingin, lalu mengangkat sudut mulutnya, tersenyum tipis, dan berkata, Anda kenal guruku. Tentu saja, Yorgan Hong terkejut. 108 jenderal, reputasi hebat. Aiden Enzo benar-benar tidak tertarik berurusan dengan keluarga Hong, jadi dia langsung menarik Karin Sani yang tertegun ke samping, dan keduanya memasuki lift. Apartemen bersama, Yorgan Hong menatap punggung Aiden Enzo, dengan ketakutan tak terbatas di matanya, dan pergi diam-diam. Mengirim Karin Sani ke atas, Aiden Enzo tidak memasuki kamar kerjanya, tetapi berdiri di pintu dan berkata sambil tersenyum, ini mengejutkanmu, sudah larut, kamu harus tidur lebih awal. Bagaimana kalau kamu masuk dan minum teh? Karin Sani berkata, dia punya banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan pada Aiden Enzo, dan itu membuatnya tidak nyaman untuk menyimpan pertanyaan ini di dalam hatinya. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan, tapi aku ingin mengajukan pertanyaan. Aiden Enzo menyela Karin Sani, ragu-ragu sejenak, dan bertanya, berapa nilai keluarga Hong di luar aula? Karin Sani sedikit mengernyit ketika mendengar ini, berpikir sejenak, dan berkata, saya tidak tahu sangat baik, saya baru saja mendengar dari keluarga saya bahwa keluarga Hong sangat kuat dan memiliki lingkup pengaruhnya baik di dalam maupun luar negeri. Keluarga Hong adalah pengontrol seluruh keluarga Hong. Keluarga Hong dibagi menjadi aula dalam dan aula luar, dan aula luar bertanggung jawab atas seluruh urusan rumah tangga. Dinelo adalah tuan muda dari aula luar dan pewaris. Mendengar ini, Aiden Enzo mengerutkan kening. Keluarga Hong, apakah ini sangat kuat? Mengapa saya tidak memperhatikan kekuatan seperti itu sebelumnya? Melihat wajah khawatir Aiden Enzo, Karin Sani bertanya, apakah kamu khawatir tentang balas dendam keluarga Hong? Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, di mataku, keluarga Hong tidak cukup berkualitas. Satu-satunya kekhawatiranku adalah itu mereka akan menghadapinya dengan cara apapun. Orang-orang di sekitarku. Setelah mengatakan ini, Aiden Enzo berkata, baik, ayo istirahat lebih awal, aku akan kembali dulu. Mata Karin Sani berkibar, menatap Aiden Enzo untuk pergi, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Pria ini benar-benar misterius dan sombong. Keluarga Hong,
Bukankah dia menganggapnya serius? Dan di sini, Aiden Enzo tidak pergi jauh ketika dia menerima telepon dari Vivian Low. Vivian, ada apa? Aiden Enzo, aku harus memberitahumu sesuatu. Adikmu Adelina Enzo baru saja menemuiku. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.